saya mau update dari MLPL. MLPL ini untuk my friends yang ngikutin kita, jadi sebenarnya pertama kali kita bahas MLPL tuh di 7 Februari, jadi udah lama banget, tapi tesisnya itu tidak berubah, tetap sama. Kita mulai update lagi di bulan-bulan Juli, dan terakhir kita update Agar Insight itu di 8 Agustus sama 16 September. Nah, apa yang kita sampaikan ke my friends sekalian, jadi kita mau melihat bahwa MLPL ini akan menjadi salah satu proxy atau yang diuntungkan kalau ada sesuatu yang sifatnya positif terkait dengan MLPT atau multipolar teknologi ya. Jadi kalau my friends lihat di layar saat ini adalah portfolionya si MLPL. Jadi dia ada banyak, dia perusahaan holding. Yang kita sampaikan pada saat itu adalah kita mau lihat kira-kira sesuatu hal yang sifatnya positif dari MLPT ini yang bisa berimbas ke MLPL. Kenapa? Gampang, karena saham MLPT-nya naiknya sangat-sangat signifikan sekali. Tapi nggak hanya cuma itu, kita juga mengingatkan di awal-awal pembahasan kita bahwa MLPL ini juga akan diuntungkan dari anak-anak usahanya dia yang mulai mendapatkan turnaround story. Jadi mulai membaiklah secara kinerja. Kita sebutkan pada saat itu ada MMPA, ada juga LPPF ya. LPPF itu Matahari Department Store yang punya brand namanya Suko. Kalau MPPA kita ngelihat bahwa beberapa tahun terakhir ini revenue-nya udah mulai melandai ya. Jadi tren turunnya tuh udah mulai agak ketahan. Biasanya ini adalah ciri-ciri perusahaan yang mau turnaround. Nah, ini yang akan diuntungkan adalah si MLPL-nya. Dia nggak cuma proxy buat si MLPT, tapi dia akan sangat diuntungkan sekali sama anak-anak usahanya yang mulai membaik secara kinerja. My friends juga bisa lihat ya, MPP-nya juga naik kencang banget kemarin. Tapi kita mau garis bawain bahwa tetap yang paling diuntungkan saat ini, sejauh ini, itu adalah si MLPL. Apa yang akan terjadi sama MLPT? Kalau misalnya my friends perhatiin, sahamnya masih naik signifikan banget ya. Kita mau melihat kira-kira apa yang mungkin terjadi sama si MLPT. Biasanya ketika naiknya secara signifikan tapi belum disertai dengan likuiditas yang memadai, partisipasi dari sisi pasar itu belum bisa terlalu banyak, biasanya akan diikuti dengan aksi korporasi yang bisa membuat sahamnya lebih liquid atau ada suatu hal yang sifatnya akan lebih menarik. Nah, kita mau lihat nih ke arah sana. Apabila ini semuanya on track, salah satu yang diuntungkan harusnya adalah MLPL. Tapi baik lagi my friends ya, mungkin saham seperti MLPL ini nggak semua orang itu resikonya cocok, jadi tolong dipastikan secara seksama karena volatilitasnya itu sangat-sangat signifikan sekali. Oke, itu untuk update dari MLPL ya. Sejauh ini masih on track. Ya, kalau ataupun terjadi koreksi, masih tergolongnya harapannya masih koreksi sehat ya.